Jumpa lagi di bagian keempat ini, kita akan membuat soal untuk yang nomor 2 ya, membuat kotak-kotak lagi. Yang pertama, kita buat fungsi ya, fungsi untuk soal nomor 2. Sub jadi kita mengacu pada box 1 ya. Kita akan klik box 1, maka kita akan mengisi jawaban nomor 1. Ini shapes box 1 dot fill, untuk merubah warnanya. Ketika kita menekan box 1, warnanya akan berubah orange. Itu menandakan nomor 1 telah aktif. Tapi untuk merubah nomor ini warna ini kita harus tahu kodenya. Kode warna orange itu apa? Kita cek, kita lihat di interface-nya. Itu warna orange itu kodenya apa? Kita lihat ya, kita klik warna orange, kita lihat nomornya red 240, green 219, blue 64. Saya catat supaya tidak lupa ya. Nanti kita masukkan ke dalam kodenya. Kita catat dulu di notepad, nanti di copy paste ke kode editornya. Nah, ini kembali ke kode editor di box 1 RGB. Kita copy paste, kita tutup dulu ini. Kita paste di kode editor angkanya. Itu kemudian kita tes. Kita masukkan kodenya, kita klik, ternyata yang berubah kotaknya, maksudnya adalah nomornya. Jadi kodenya kita ganti, bukan box 1 tapi nomor 1. Ya, ini shapes nomor 1. Oke, kita tes ulang. Kita klik box 1 lah, nomor 1-nya sudah aktif. Nomor 1 sudah aktif. Kita akan copy nomor 2 itu, nomor 1 itu menjadi nomor yang kedua. Tapi sebelumnya di kode untuk enter, untuk menekan enternya, kita buat if ya. If maksudnya ketika nomor 1-nya aktif, maka akan membaca fungsi soal nomor 1. Di sini kita buat if ya. Jika nomor 1 berwarna orange RGB-nya, maka akan membaca soal mendatar 1. Kita tidak lupa menutup dengan NIF. Begitu juga nanti kita buat untuk nomor 2 dan 3, 4 ya. Tapi di situ kita sisipkan exit sub. Jadi ketika itu nomor 1 aktif, maka tidak lagi membaca nomor 2. Kita tes, misalnya kita tes ulang, cek, kita salahkan dulu good ya, salah. Kalau kita benarkan, cek, maka akan good job ya. Di sini sudah
berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, tinggal menambahkan nomor 2, soal nomor 2. Kita bisa di copy paste, di copy dulu, kita buat nomornya dulu. Nomornya kita copy paste untuk nomor 2. Kita besarkan. Ini kita tarik ke, misalnya kita membuat nomor di box yang berisi huruf K. Kita jadikan warnanya default dulu, warna biru default, biar kelihatan perubahannya. Default kita rubah menjadi 02, nomor 2. Oke, setelah itu kita copy, membuat kotak-kotak lagi untuk soal nomor 2 ini. Kita copy menjadi berapa kotak ya, terserah kita atau tergantung kita mau berapa huruf untuk soal nomor 2 ini. Oke, tapi sebelumnya kita buat codingannya dulu biar tidak lupa, yaitu untuk soal nomor 2 kita copy dari nomor 1, kemudian kita ganti nomor 1 menjadi nomor 2, kemudian fungsinya juga kita ganti, fungsi untuk soal kedua, yaitu di sini ada soal turun, soal yang arahnya turun itu, tapi kita belum buat, nanti kita buat setelah ini. Nah, kita buat soal 2, soal turun, karena strukturnya sama maka kita copy saja, copy sehingga tinggal melakukan perubahan sedikit-sedikit. Kita copy di bawahnya. Oke, kemudian kita rubah nama fungsinya itu menjadi soal turun 1. Terserah ya kita ngasih nama apa, yang jelas harus konsisten. Soal turun 1, sehingga untuk key text datarnya kita rubah key text turun, karena ini untuk soal yang arahnya menurun ya. Kita copy, kita masukkan ke semua kotaknya. Di sana ada 4 sama, berarti tidak perlu menambahkan, tinggal merubah namanya saja. Ya, untuk status play kita ketikkan answer teks turun 1. Kita tes, tapi sebelum dites kita masukkan dulu kita buat kotak kontrolnya untuk key answer sama answernya. Kita ganti answer turun 1 namanya, kemudian tinggal kita copy lagi, paste untuk key textnya. Key textnya kita ganti datar menjadi turun biar sesuai dengan apa yang ditulis dalam kodenya. Kita taruh di luar stage karena kita nggak perlu melihatnya stage. Oke, setelah itu kita membuat kotaknya. Kita copy kotaknya, karena di dalam kodenya kita membuat 4 kotak sama dengan nomor 1 ya, kita buat kotak 4 ya. Kotak 4 yang arahnya menurun. Kita tulis ya, ini hanya sekedar untuk menjadi
supaya nggak lupa yang maksud kita 4 kata itu apa ya. Sebenarnya tidak perlu kita tulis, tidak apa-apa, ini hanya untuk mengingatkan kita bahwa kata kuncinya adalah kait ini. Kita tulis supaya kita tidak lupa. Tidak lupa juga kita harus menamai box-boxnya ini supaya nanti bisa dibaca dalam codingannya. Itu kotak nomor 5, 6, terakhir nomor 7 ya. Dimulai dari 3, 5, 6, 7. Kita urutkan. Yang jelas harus sama dengan yang di codingannya. Oke, kita rubah di dalam codingannya itu mulai dari kotak 3, kemudian 5, 6, dan 7 ya. Diurutkan setelah kotak terakhir dari soal 1. Kita rubah juga di teks dalam status play-nya, yaitu else di sini sama dengan kotak di edit-nya. Kita rubah sampai kotak 7. Setelah selesai, kita lanjut ke box soalnya ya. Box soalnya tadi kan box 1, sekarang kita taruh di box 3 karena awal dari soal nomor 2 adalah ada di box 3. Dan nomornya kita ganti nomor 2. Hanya itu, kita tes. Kita tes apakah sudah betul. Nah, kita klik edit ya. Kita tekan nomor 2. Nah, kita masukkan dulu ya. Insert dulu, ke sinkronkan ke teks ke codingannya, yaitu di kotak 3. Kita oke, dan kita klik kotak 2. Sudah betul, nomor 2 aktif. Kita masukkan kuncinya kita ganti take, for example, itu tertulis take di sana. Kita ganti kite ya, kuncinya kita ganti kite. Nah, tapi di sana terbaca wrong answer, ini nanti ada perubahan dalam codingannya ya. Kita ganti play misalnya, ini kan harusnya answernya adalah good job. Misalnya kita tulis good, salahkan dulu, kemudian kita tulis kite yang benar, maka good job ya. Oke, itu. Nah, ini kalau kita tekan soal 1 seharusnya nomornya berubah menjadi default ya. Kita buat kode seperti itu. Jadi ketika kita klik nomor 1, nomor 2-nya default. Ketika kita tekan nomor 2, nomor 1-nya default ya. Tinggal memasukkan codingan yang merubah salah satu nomor. Kita rubah yang box 1, ketika tekan box 1 warnanya nomor 2 itu menjadi putih atau default, yaitu 225, 225 dan 225. Itu untuk kode berwarna putih. Begitu juga kita buat untuk nomor box 3. Box 3 nomor 2 itu, maka yang nomor 1 harus berubah menjadi putih ya. Sedangkan yang nomor 2 berubah menjadi orange. Kita copy. Oke, kita tes. Ketika kita tekan salah satu box, maka warnanya akan berubah. Ini 1, yang 2 berubah putih, tapi tulisannya putih, jadi tidak terlihat. Kita rubah secara manual di interface-nya supaya tulisan sama warnanya itu bisa terlihat, ada bedanya. Kita jadikan hitam misalnya. Hitam, salah box, kita klikkan ke nomornya ya. Kita rubah hitam. Ya, sudah terlihat jelas kuning sama hitam dan putih sama hitam.